warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal ya, jam 2 siang. Pas jam 2 ya? Iya. Oke, ambil dulu komentar apa namanya teman-teman pada kumpul nih ya. Nah, apa ya? Kita mau obrolin masalah kemarin kan kita belum selesai ya. Jadi teman-teman perkenalan dulu kali enak ya. Iya, perkenalkan di ngaji online ini kan kita Nggak ada yang kenal ya? Belum terkenal, oke. Assalamualaikum teman-teman, salam kenal. Saya Nurmala dan ini suami saya. Saya Syamsul Hadi Ahmad, ini istri saya. Alhamdulillah nih ya. Kebetulan kemarin 2 hari kemarin kita lagi bahas tentang lagu Aisyah yang lagi viral banget di media sosial ya. Bahkan banyak banget pro dan kontranya. Nah, terus udah gitu belum kelar nih pro kontranya lagu Aisyah, udah nongol lagi lagu Khadijah, masya Allah, tabarakallah. Di tengah pandemi ya, tengah pandemi corona, daripada kita ngomongin corona terus-terusan, bosen banget ngobrolin tentang corona, mending kita ngebahas tentang sejarah bagi istri-istri Rasulullah yang hebat-hebat. Nah, cuma kali ini kita mau bahas tentang Aisyah, antara lagu dan sejarah. Jadi antara lagunya yang romantis banget itu dengan bagaimana sejarahnya sih sebenarnya Aisyah itu siapa, Aisyah itu ibunda Aisyah itu bagaimana bisa sampai jadi Rasulullah, apa bisa jadi istri Rasulullah, terus bagaimana prosesnya, terus Siti Aisyah itu bagaimana kehidupannya sampai bisa hadisnya, katanya sebagian besar hadis tentang wanita itu dari Siti Aisyah ya, kalau kemarin yang udah dengar dari ayahnya. Nah, coba ya. Ini assalamualaikum dulu ya. Udah banyak nih teman-teman yang Alhamdulillah, selamat bergabung kepada teman-teman semuanya. Terutama member ngaji online yang selama ini kita cuma share quote, tulisan, juga kadang share video begitu saja. Sekarang kita coba untuk siaran langsung biar bisa menyapa teman-teman semuanya, juga biar makin akrab dengan kita. Teman-teman semuanya, tadi telah dibuka oleh istri saya tentang masalah lagu Aisyah ini yang lagi viral. Lantas kemarin kita umumin, kita mau bahas antara Aisyah antara lagu dan sejarah. Ya. Tadi ditanyain gimana sih Aisyah sampai jadi istri Rasul yang sebegitu viralnya sampai sekarang. Kalau yang Anda tahu gimana? Yang Anda tahu ya apa ya? Ya memang kalau dari sejarah yang Anda dengar, memang istri Nabi kan ada 13 kalau nggak salah ya, 13, tapi yang itu kan 9. Cuma yang paling sering disebut itu memang Siti Aisyah dengan Siti Khadijah. Nah, kemarin kita habis bahas tentang Khadijah sedikit-sedikit ya. Nah, tapi kalau sekarang pengen yang Aisyah itu cuma tahunya tuh anaknya sahabat Abu Bakar gitu ya. Iya. Iya, betul. Para teman-teman semuanya, bahwa Aisyah adalah putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begini, ya, tadi disebutin bahwa lagu Aisyah ini viral, tiba-tiba muncul lagu Khadijah. Gimana kalau tanpa rencana kita bahas dua-duanya gimana? Wih, ya, masya Allah. Iya. Seneng banget. Kemarin kan rencana kita kan hanya bahas Aisyah. Iya. Biar imbang maksudnya. Apa Khadijah kita di segmen berikutnya aja? Apa gimana? Ya boleh sih. Boleh. Ya, jadi begini teman-teman. Udah, karena kita sudah janjiin bahas Aisyah dulu, kita bahas Aisyah untuk segmen ini. Jadi begini ya. Di lagu itu kan disebutin begitu mesranya ibunda Aisyah dengan Rasulullah sebagai suaminya. Aisyah itu siapa? Aisyah itu putri Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahin Nabi memang pada usia dia saat itu. Tetapi bersama Nabi, hidupnya bersama Nabi itu sudah menginjak mulai
dewasa. Tapi kan bukan yang menikahnya di usia 6 tahun katanya, cuma digauli sama Rasulullah itu 9 tahun gitu kan. Jadi begini bahasanya, jangan kaku begitu, nanti bikin Loh, orang salah paham. bacanya kan lewat buku, jadi textbook. Iya. Bukunya baca. Oh iya, jangan lupa teman-teman semuanya yang komen di selama siaran langsung ini, nanti insya Allah dapat apa ya? Dapat buku novel Khadijah. Khadijah Pak Aisyah. Aisyah, sorry. Dapat novel. Yang mau PDF ya. komen selama siaran langsung ini, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari kita, novel PDF Aisyah. Ya, komen. Ya, jadi begini. Kayak di sejarah itu disebutin bahwa Nabi menikahi anak yang sangat mulia. Nah, ini perlu kita luruskan teman-teman semuanya, bahwa jangankan zaman Nabi, zaman orang tua kita saja waktu sekitar tahun 60, tahun 70, itu pernikahan usia belia itu sudah biasa. Sudah biasa zaman dulu. Coba tanya mbah ya, yang pada nonton ini, tanya mbah dulu waktu nikah umur berapa? Pasti jawabannya sekitar paling 11 tahun, 12 tahun. Kamu umur berapa ya waktu itu ya? 11 tahun. Nah, ya kan? 11 tahun sudah menikah. Apakah waktu itu dicela? Enggak, karena memang waktu itu umur segitu nikah itu udah biasa. Bisa jadi ketika zaman Rasulullah saat itu pernikahan umur segitu itu biasa. Makanya bukan sesuatu yang tercela saat itu. Buktinya mana? Buktinya ketika beliau menikah dengan Aisyah muda pada saat itu, nggak ada yang mencela. Tapi artinya syarat sah menikah belum ada dulu. Yang usia 17 tahun, ada saksi, ada wali. Oh, yang 17 tahun itu syarat dari negara Indonesia. Iya, kalau dari syariat itu yang penting ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, itu yang kita sekarang kita ringkas biar gampang. Yang kedua, Ibunda Aisyah itu siapa sih? Kenapa dinikahin Nabi waktu muda seperti itu? Ternyata ada hikmahnya teman-teman semuanya. Hikmahnya apa? Kita mengingat istri-istri Nabi yang lain, karena beliau usianya sudah sepuh. Ya, beberapa istri Nabi itu sudah tua ketika dinikah Nabi. Ketika Nabi wafat, nggak lama kemudian juga beliau ini juga wafat. Tetapi berbeda dengan Ibunda Aisyah, dinikahi Nabi pada usia belia. Lantas itu ditinggal Nabi kira-kira usia 19 tahun, 18 atau 19 tahunan ini sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Masih muda, pernah jadi istrinya Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi, pernah serumah dengan Nabi. Hikmahnya apa? Hikmahnya beliau bisa mengajarkan kepada orang-orang Islam, terutama perempuan muslimah pada saat itu, apa yang harus mereka lakukan sebagai perempuan muslimah, mengacu kepada kehidupan Ibunda Aisyah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Berapa lama itu sampai akhir hayat Ibunda Aisyah? Berapa puluh tahun itu beliau sepeninggal Nabi masih hidup. Lama beliau usianya ini termasuk panjang Ibunda Aisyah ini. Hikmahnya adalah sebagai pengajar muslimah pada zaman itu. Bayangkan kalau seandainya Ibunda Aisyah nikah dengan Nabi usia 20, 25, seandainya. Nah, terus bersama Nabi sekitar 10 tahunan. Lantas nanti setelah Nabi wafat, Nabi pindah alam, kalau istilah kita itu ya pindah menuju alam yang lebih mulia, yang itu wafat kalau istilah orang umum. Maka terus kapan lagi Ibunda Aisyah mengajar? Waktunya cuma sedikit. Karena inilah, gimana? Lanjutkan? Nah, karena inilah maka para imam-imam hadis mencatat hadis Ibunda Aisyah itu sangat-sangat banyak. Pernah dengar nggak yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal? Iya, denger aja sih, nggak tahu ceritanya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kitab hadis namanya Musnad Ahmad. Sekitar 26.000 lebih hadisnya yang ditulis oleh beliau.
dari 26.000 hadis lebih itu yang menceritakan atau yang berkaitan dengan Ibunda Aisyah itu ada 2.300-an. Diceritakan sendiri oleh Ibunda Aisyah atau diceritakan orang lain bahwa Ibunda Aisyah dengan Nabi pernah begini, itu 2.300-an. Artinya segitu hebatnya Ibunda Aisyah kontribusinya terhadap Islam, keilmuan. Nah, potong sedikit ya. Kalau misalnya dari teks lirik lagu Aisyah itu sendiri yang banyak kontroversi itu ya. Ada apa yang kontroversi? ada yang ini katanya Rasul kan di situ liriknya itu Rasulullah dengan Aisyah itu lari-lari gitu, main lari-lari. Nah, itu tuh itu apa ya? Kalau apa namanya teks gitu kan mau cari lirik yang pas ya, tapi emang bener begitu atau gimana sih? Itu tuh Gimana orang pro kontra loh ya. teman-teman semuanya? Emang bener Rasulullah di waktu dulu zaman dulu udah lari-lari kayak film India. Kayak film India. Kayak film India gitu ya, ada lari-larinya gitu kan. Ya, jadi begini, begitu panjang kebersamaan Ibunda Aisyah dengan Rasulullah sekitar 10 tahunan. Nah, sekitar 10 tahun ini apa saja yang pernah beliau lakukan dengan Nabi? Apa saja yang pernah beliau lakukan dengan Nabi? Tentu nggak semua dapat diceritakan. Atau mungkin ada yang diceritakan, cuma nggak sampai kepada kita. Nah, itu yang kita nggak bisa ujuk-ujuk istilahnya menyalahkan orang yang menceritakan bahwa Nabi dengan Ibunda Aisyah pernah main lari-lari. Kita nggak bisa menyalahkan itu langsung. Kenapa? Satu, bisa jadi memang ada ceritanya, cuma kita nggak tahu. Itu yang jadi rem garis buat kita. Akan tetapi kalau mau mengacu kepada kemesraan Ibunda Aisyah, banyak sekali beliau bermesra-mesraan dengan Nabi. Salah satunya ketika ada orang-orang Afrika yang main-main perang-perangan di dalam masjid, Ibunda Aisyah sandara kepada Nabi. Nah, itu juga mesra. Yaitu ada lagi yang ketika Nabi perang, Ibunda Aisyah diajak perang sampai diajak buat apa? Penyemangat, penghibur, buat menghibur Nabi. Bagaimanapun ketika didampingin seorang istri pasti berbeda ketika sendirian, kan begitu. Iyalah. Berarti ayah harus didampingi terus gitu ya. Waduh, lanjut. Ya takut. Lanjut. Belum lagi ada kisah lagi bahwa Ibunda Aisyah pernah mandi sewadah dengan Nabi. Beliau menceritakan, kami mengambil air dari tempat yang sama di dalam satu ruangan yang sama. Nah, ini kan romantis banget itu, lebih romantis daripada lari-lari. Nah, ya kan, cuma nggak diceritakan di dalam lagu tersebut. Apalagi ini yang lagi ini juga nih ini. Bahasan di sosial media itu banyak banget ya masalah pro dan kontra ini ya. Jadi gini, ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah, masa kira nyinggung Khadijah seperti itu ya? iya nggak Nah, apa-apa. ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah, Ibunda Siti Khadijah ini, Rasulullah kan cuma sendiri ya, cuma monogami ya artinya, cuma satu istri gitu, sampai Ibunda Siti Khadijah ini meninggal dunia. Nah, ketika Ibunda Siti Khadijah ini meninggal dunia, barulah Rasulullah itu banyak istri, salah satunya Siti Aisyah. Nah, dari situ bisa teman-teman nih, ya dari pandangan kita sebagai perempuan juga bisa berpandangan kalau lebih cinta Rasulullah tuh lebih mencintai Siti Khadijah daripada Siti Aisyah gitu, karena ketika sama Bunda Khadijah Rasulullah cuma sendiri aja gitu, Bunda Siti Khadijah aja gitu, sedangkan begitu sama Siti Aisyah itu istrinya banyak. Itu gimana kalau menurut sejarahnya itu gimana sih? Nah, ini nanti nyinggungnya ke masalah poligami dan monogami. Nah, ini istri-istri pertama, istri-istri pertama, bener ya? Istri-istri pertama nggak usah khawatir, kalau kita belum meninggal, itu suami masih harus sendiri aja sesuai sunnah Rasul. Nggak Bener kan begitu sih? caranya.
begini. Teman-teman Ustadz, nah Jangan terprovokasi sama istrinya Samsul. teman-teman Ustadz, kalau mau ngikutin sunnah Nabi, jangan nikah lagi selama istri pertama masih hidup gitu. Terus kalau udah nikah boleh banyak. Enggak ya, terusin sih. Itu bisa kita buat dalil ya. Kalau suami minta nikah lagi langsung kita bilang ikut Rasulullah, istri pertama nggak ada nikah lagi. Yes. Bingung nih aja deh. Aduh, gimana aja. Gimana ya? Ya udah. Gini. Jangan bandingkan Nabi ketika bersama Ibunda Khadijah dengan Nabi ketika bersama Ibunda Aisyah. Kan begitu. Kenapa jangan bandingkan? Beda sejarah, beda kondisi, dan beda keadaan. Beda, jauh berbeda. Kenapa? Ketika Nabi dengan Ibunda Khadijah itu satu Nabi nikah umur berapa? 25. Terus Nabi menjadi Nabi umur berapa? 40. Artinya 15 tahun nikah dengan Ibunda Khadijah. Nabi sebagai manusia biasa saat itu. Tapi masalah romantismenya jangan ditanya. Nanti di segmen lain. Romantisme Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ceritanya. Banyak ceritanya. Kan Banyak itu. Kenapa sampai nikah, sampai jatuh cinta, sampai sebegitu lamanya bahkan untuk monogami, ada ceritanya. Nanti ya. Bukan yang mau dengar ceritanya komen di bawah. Nah sekarang coba kita lihat lagi di fase berikutnya, yaitu ketika Nabi menjadi Nabi umur 40 tahun. Ini Bunda Khadijah masih mendampingi beliau. Tetapi bagaimana keadaan saat itu? Nabi mendapatkan perlawanan, intimidasi, ancaman, dan yang lain sebagainya dari orang-orang sekitar, baik keluarga besar sendiri, salah satunya Abu Lahab, dan baik dari orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, preman-premannya, dan semuanya. Nah, itu coba bagaimana perjalanan itu didampingi oleh seorang istri yang tangguh. Ini menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah sangat-sangat mencintai Nabi, dan nggak mungkin Nabi melupakan begitu saja kepada Ibunda Khadijah. Lantas bagaimana dengan fase Ibunda Aisyah? Kan begitu. Ibunda Aisyah ini fasenya fase setelah hijrah. Artinya apa? Walaupun sebagian kecil mengatakan pernikahannya dimulai sebelum hijrah, cuman mengumpulnya dengan Nabi itu setelah hijrah. Yang pasti kita anggap pengumpulnya sajalah. Mulai berkumpul dengan Nabi itu setelah hijrah. Nah ini fasenya sudah fase aman, sudah fase tenang. Dengan Bunda Aisyah sudah fase tenang, sudah berbeda kondisi dengan ketika dengan Ibunda Khadijah. Dan inilah yang jadi pernah suatu ketika ada konflik, ya bukan konflik sih. Kalau istilah sopannya sebenarnya bukan konflik, tapi kalau istilah kemanusiaannya konflik juga antara Ibunda Aisyah dengan Fatimah. Fatimah itu anak dari siapa? Siti Khadijah. Di antara istri-istri Nabi sekian itu yang punya keturunan dari cuma Ibunda Khadijah. Yang punya keturunan sampai sekarang loh ya, sampai sekarang. Ada lagi Maria Al-Qibtiyah itu cuma meninggal saat kecil, anaknya namanya Ibrahim. Nah, itu yang hadiah dari Kipti Mesir itu. Ya. Lanjut. Apalagi? Rasulullah berarti nggak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi meninggal saat beliau ini masih kecil semuanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya biar Nabi nggak kalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, itu jadi Nabi semua, yaitu Ismail dan Ishak. Tapi Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad punya anak laki-laki kok nggak jadi Nabi,
Ya kalah sama Nabi Ibrahim. Makanya anak Nabi diwafatkan ketika dalam keadaan kecil, biar ya wajar lah orang namanya wafat, gimana mau jadi Nabi kan begitu. Tapi kalau anak-anak Nabi Muhammad jadi Nabi, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Hikmahnya yang masih sampai dewasa dan punya keturunan Ibunda Fatimah. Ini Ibunda Fatimah pernah ada konflik dengan Ibunda Aisyah. Konflik kecemburuan masalah istri. Nah, bahas sekarang apa besok ya? Sekarang aja lah, kan udah disinggung. Berarti kenapa cemburu kan? Siti Fatimah itu kan anak, bukan istri. Ibunda Aisyah pernah ya bangga manusiawi ya, bukan sombong, bangga dalam hal positif bahwa beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikah Nabi dalam keadaan perawan. Nah, enggak, dari situlah iyalah masih perawan, iya. baru 6 tahun. Nah, disitulah Ibunda Fatimah agak gimana gitu, karena ibunya dibilangnya ajus itu di nikah Nabi sudah sepuh, sudah tua. Nah, sedangkan beliau Ibunda Aisyah nikah Nabi masih gadis. Ini akhirnya Ibunda Fatimah ketemu Nabi nangis. Nabi nanya kenapa? Iya, Ibunda Khadijah maksudnya dibilang ajus itu udah sepuh, udah tua ketika nikah sama Nabi, sedangkan Ibunda Aisyah di nikah Nabi masih perawan. Tadi saya diomongin begitu. Apa kata Nabi? Nabi, ya ini Nabi. Ini. Saya minum dulu ya teman-teman semuanya. Lanjut. Kalau Nabi yang jawab langsung jadi konflik. Akhirnya sang Ananda ini, Fatimah ini, yang diajarin oleh Nabi, dia udah bilangin sana kepada Aisyah. Bilangin gimana? Iya, Ibu Aisyah dapat Nabi dalam keadaan perawan, tapi Nabi sudah duda. Kalau ibu saya, Khadijah, walaupun janda, tapi dapat perjaka. Iya benar. Iya, bener lah, bener. Iya, Tri Fatimah ini semangat lagi. Akhirnya dia ke tempat Bunda Aisyah ngomong begitu. Bunda Aisyah ya udah nggak bisa jawab lagi. Memang iya, sehebat apapun Ibunda Aisyah perawan dapat Nabi dalam keadaan muda. Tapi walaupun Ibunda Khadijah janda, dia dapat Nabi perjaka. Nah, kalau tadi di awal tadi perbandingannya janda sama perawan lebih keren mana? Ya keren perawan. Nah, sekarang duda sama perjaka kerenan aja, kerenan perjaka kan begitu akhirnya. Nah, jawabannya bijak banget. Iya. Jadi teman-teman semuanya, sejarah Ibunda Aisyah ini panjang sekali. Dan kalau mau membaca banyak sekali, nanti coba dibaca-baca lagi. Hadis-hadis beliau juga hebat-hebat. Rata-rata hadis-hadis yang beliau ungkapkan itu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Betapa hebatnya ini ibunda kita, Ummul Mukminin. Semua istri Nabi itu julukannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Iya, karena itulah maka sepeninggal Nabi, istri-istri Nabi haram dinikahi karena ibu kita. Nggak boleh. Nah, padahal Aisyah masih muda ya? iya. Tapi ya pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi tetap terhormat, menjadi guru besarnya umat Islam pada saat itu, dan sampai sekarang karya beliau, tinggalan beliau, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau begitu manfaat untuk kita semuanya. Banyak nanti kita bahas satu persatu lah kalau itu. Kalau terlalu geram-gerangan begini kayaknya kepanjangan nanti. Nah, dari ini saya ngomong-ngomong masalah hadis ya,
Jadi kemudian diceritakan. Ya. Nah, dari yang diceritakan Ibunda Aisyah kepada sahabat-sahabat itu, nah ada satu artikel, satu gambar itu yang tadi dibaca dari status WhatsApp-nya teman. Nah itu gini, Ibunda Aisyah itu bercadar dan mengharamkan musik gitu. Nah itu terus kenapa sekarang itu ada lagu yang dibuat khusus untuk Bunda Aisyah. Nah itu gimana ya? Memang musik itu diharamkan atau gimana? Iyalah. Sekarang harusnya lebih tajam lagi bisa. Kira-kira Nabi mengharamkan musik apa enggak? Betapa banyak musik yang untuk Nabi itu. Selawatan semuanya itu musik buat Nabi itu. Nah kira-kira kalau seandainya Nabi tidak mengharamkan musik, Bunda Aisyah mengharamkan apa enggak? Itu logika itu. Nah, saya nggak bahas terlalu detail ke situ. Kalau bahas nanti satu segmen sendiri, ya itu pasti nanti ada pro kontra di sini. Masalah musik ada pro kontra. Yang kedua masalah cadar. Yang dikisahkan di Al-Quran, perintahnya Al-Quran adalah sebagai istri Nabi disuruh untuk dibalik tirai. Dibalik tirai artinya apa? Ya ketika ini dibalik tirai lah, kesopanan kita itu bagaimana ketika kita ngobrol dengan orang dibalik tirai. Dan ini dipraktekkan oleh guru-guru ayah sendiri. Guru ayah itu ada salah satu guru, kita sebutkan saja, beliau masih ada. Itu kalau ngajar Al-Quran, beliau seorang ahli tafsir, ahli Quran, ahli kiroat sab'ah, bahkan kiroat 14 gitu. Nah beliau ini kalau ngajar Al-Quran, kalau yang muridnya laki-laki biasa, tapi kalau muridnya perempuan yang ngaji Quran itu, entah ngaji langsung ataupun ngaji hafalan, kan pada setoran gitu, itu beliau dibalik kain pakai kayak begini, tirai lah ya. Bukan ini ya, kepanjangan lah. Jadi kalau ada yang salah, tok salah. Oh ngajar juga. Iya. Tapi yang diajar muridnya itu kan baris tuh, panjang-panjang baris ke sono satu-satu maju. Bukan satu malah langsung. Kalau laki-laki 5 orang tapi baris ke belakang semuanya. Kalau perempuan 3. Kenapa? Karena dibalik tirai. Gitu. Itu kalau salah tuh bisa ngingetin, tapi dibalik tirai itu bisa. Kayu ya. Pakai kayu, tok. Ulangi yang sebelah sini tadi, tok. Bisa ya. Jadi nggak ada halangan. Nah, sekarang jangan dimasalahkan pula bagaimana ketika perempuan berhubungan dengan laki-laki. Oh, jangan ditanya. Ibunda Aisyah dapat menceritakan sekian ribu hadis. Itu kan yang diceritain bukan perempuan semua. Karena juga laki-laki juga. Artinya apa? Dalam masalah keilmuan tetap bisa lah bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berkomunikasi untuk menyampaikan ilmu, bisa, tidak ada halangan. Itu kalau ngaji Al-Quran gitu. Tapi kalau ngajar kelas nggak pakai tirai. Wallahu alam, bisa jadi mungkin karena sangat menghargai Al-Quran jadi sangat privasi. Tapi untuk kalau ngajar kelas kan umum, kayak ngajar ya kuliah, ceramah gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, satu, musik kontroversi, nanti kita bahas khusus kalau pas ada segmennya. Yang kedua, masalah Ibunda Aisyah pakai cadar atau enggak, yang pasti pakai tirai, pakai di belakang tirai, ada itu ayatnya. Dan yang ketiga, masalah pengajaran atau masalah sosialisasi dengan lawan jenis itu bisa dilakukan tanpa melanggar syarat. Tadi saya contohkan seperti tadi. Ketika mengajar Al-Quran bisa dengan tirai karena harus berdekatan. Kan kalau jauhan kan nggak dengar nantinya. Sedangkan Al-Quran butuh kefasihan. Tapi kalau ngajar kelas, ngajar ceramah tanpa tirai tidak dikhawatirkan ada di fitnah. Bisa.
Ya, sekarang sekian dulu atau mau dilanjut? Udah berapa menit? Setengah jam ya? Setengah jam ya? Ngaji setengah jam udah lama. Belum selesai. Dia masih mau ada yang ditanya. Ayah katanya ya, dari sekian istrinya Rasulullah itu yang lewat mimpinya Rasulullah itu Bunda Aisyah. Itu benar ya? Iya. Ketika Bunda Khadijah wafat, Nabi kan nggak beristri. Lantas beberapa tahun kemudian, wakilah 2 tahun kemudian, artinya 2 tahun kosong ini, nah, itu Nabi ditawarin oleh sahabat. Tapi Nabi juga pernah diperlihatkan seorang perempuan. Intinya begini, Nabi ditawarin sahabat antara Saudah dan Ibunda Aisyah. Ibunda Saudah ini sudah sepuh. Ibunda Aisyah masih belia. Nah, Nabi milih Ibunda Saudah. Lantas beberapa lama kemudian, wakilah 1 tahun, Nabi diperlihatkan kembali ini Aisyah. Diperlihatkan kembali gambar lewat mimpi. Wakilah gambar di langit yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Begitu Nabi siangnya tanya sahabat namanya Al-Khattabah, ditanya, kamu tahu nggak ini siapa? Kasih tahu gambarnya. Oh, itu kan putrinya Abu Bakar ya Rasulullah, kata Al-Khattabah ini. Artinya apa? Nih, coba teman-teman bayangin. Nabi dan Abu Bakar itu bersahabat sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi sampai saat itu Nabi nggak tahu kalau Abu Bakar punya putri yang sudah beranjak tuh sekian tahun usianya tuh. Artinya jangan bayangkan Nabi dengan kita. Kita punya teman setahun aja sudah tahu istrinya kayak apa, anaknya siapa saja, mukanya seperti apa saja. Sudah tahu. Tapi Nabi enggak, artinya Nabi enggak jelalatan kayak kita. Dan putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah ini pun sama, enggak jelalatan kayak anak-anak sebagian anak-anak sekarang kan gitu. Sampai akhirnya Nabi meminang kepada Abu Bakar sebagai sahabatnya. Abu Bakar pun ragu, beneran ya Rasulullah, dia kan anak saya, sedangkan engkau dengan saya kan sudah saudara sendiri. Abu Bakar malah bilangnya begitu. Kata Nabi, ya saudara seiman, bukan saudara-saudara. Dan ini memang sudah petunjuk dari Allah. Ya udah, Allah sudah menikahkan saya melalui ini, kamu bisa nggak menikahkan saya langsung? Maksudnya menikahkan langsung. Jadi salah satu petunjuk Allah di antara sekian istri-istri Nabi yang melalui petunjuk dari Allah adalah salah satunya dari Bunda Aisyah. Makanya salah satunya, nanti ada istri-istri Nabi yang lain yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula, ada lagi nanti. Nah, intinya Aisyah ini memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kontribusinya kepada Islam begitu tinggi. Nah, artinya Aisyah itu pintar banget ya. Oh, Imam Al-Zuhri, ada seorang ulama namanya Al-Zuhri, mengatakan bahwa begini, kalau seandainya perempuan-perempuan sedunia ini dikumpulkan, dijadikan satu, pandaiannya dibandingkan dengan Ibunda Aisyah tetap kalah, saking cerdasnya. Wow. Ya, jadi bukan perempuan biasa, perempuan yang luar biasa. Itulah salah satu hikmahnya kenapa Nabi dinikahkan oleh Allah untuk Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah ini memang calon pemimpin umat dalam hal keilmuan. Ada lagi pertanyaan tentang perempuan. Wahai Bunda Aisyah, bagaimana dengan sholat kami? Kita kan kalau puasa, sedangkan kita kan katanya enggak puasa, tapi kan kita nggak sholat juga. Apa kata Ibunda Aisyah?
nahnu nu'maru biqadha is-shaum wala nu'maru biqadha is-shalah. Kita perempuan-perempuan ini pada Bunda Aisyah diperintahkan untuk qadha puasa karena kita haid, tapi nggak diperintahkan qadha sholat karena haid. Makanya orang haid nggak sholat nggak usah pakai qadha. Masya Allah, makin tambah lagi ilmunya nih ya. Iya. Ibunya Bunda Aisyah itu pejuang perempuan muslimah malahan. Contoh Ibunda Aisyah kaji keilmuan beliau, kaji kecerdasan beliau, makin kita membaca tentang beliau, makin kita cinta kepada beliau. Sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin semuanya. Nah, oke teman-teman, jadi kajian yang singkat itu teman-teman bisa baca-baca lagi ya, atau bisa tanya juga bisa di sini. Kalau misalnya teman-teman mau novelnya ya, novel dari Ibunda Siti Aisyah, bisa komen di sini. Boleh tanya apa aja yang teman-teman mau tanya. Boleh masalah keluarga, boleh masalah kita sebagai wanita, atau apa aja masalah-masalah tentang kewanitaan. Tentang masalah tentang Fikih wanita. wanita. Nah, fikih wanita bisa tanya ya. Bisa langsung komen di bawah nih ya. Oke, kita tunggu ya. Kita tutup. Ya. Kita tutup ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Sampai ya. ketemu lagi. Terima kasih Semuanya. istri saya. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Ya. Nah, Alhamdulillah, semoga kita Masya bisa Allah. bahas sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.